adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali dan menanggapi menggunakan pengetahuannya, serta menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalaman dengan lebih terstruktur. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, pernahkah kalian bekerja bakti membersihkan kelas bersama teman-teman? Nah, tahukah adik-adik, kegiatan bekerja bakti seperti mendorong meja, memindahkan kursi, menyapu, dan kegiatan lainnya terjadi karena adanya gaya yang dilakukan. Hah? Gaya? Apa sih gaya itu? Mau tahu tidak? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berpindah dari posisi semula. Adik-adik, gaya juga memiliki sifat-sifat tertentu loh. Apa saja sih sifat-sifat gaya itu? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika ada mobil sedang mogok, kita dorong. Dari tadinya diam menjadi bergerak. Meja yang tadinya diam kita dorong jadi bergerak. Menarik gerobak yang tadinya diam jadi bergerak. Kedua, gaya menyebabkan benda dari tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat seorang melempar bola, terus bola tersebut ditangkap. Bola tadinya bergerak, ketika ditangkap jadi diam. Itu adalah sifat gaya. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Adik-adik pernah bermain bola? Pernah tidak menendang bola? Kemudian bola tersebut adik-adik sundul pakai kepala. Bola dapat berubah arah dikarenakan gaya yang diberikan pada bola tersebut. Keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Coba acungkan tangan, siapa yang memiliki sepeda di rumah? Pernahkah adik-adik bermain sepeda? Ketika adik-adik menekan pedal sepeda semakin keras, maka kecepatan sepeda adik-adik akan bergerak jauh lebih cepat. Kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini lebih ekstrim adik-adik, contohnya. Pernah nggak adik-adik melihat mobil tabrakan? Badan mobil yang tadinya bagus, mulus, ketika menabrak sesuatu, maka dia akan hancur atau bentuknya jadi berubah. Nah, adik-adik, ternyata semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari tak lepas dari yang namanya gaya. Mudah bukan belajar sains? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Manakah yang benar dari pernyataan berikut ini? A. Kotak A didorong lebih jauh karena gaya yang diterapkan lebih besar. B. Lebih sedikit pekerjaan dilakukan pada kotak B
karena gaya dan jaraknya lebih besar. C. Semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak, semakin jauh jarak yang didorong. D. Semua benar. Bagaimana Sobat Xsense? Sudah tahu jawabannya? Kalau belum, yuk kita simak penjelasan berikut. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang C, yaitu semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak, semakin jauh jarak yang didorong. Karena besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya perpindahan. Gaya 60 Newton lebih besar daripada gaya 40 Newton. Makanya, semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak, semakin jauh jarak yang didorong. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Dicatat ya, jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.